Imagine you. Bayangkan You a diri little bit, saudara. not even 13 years, you already dendam for life already. Saudara nggak sampai 13 tahun jadi budak, saudara udah dendamnya setengah mati. You already fighting about warisan already. Udah berantem mengenai warisan. Your blood also you don't care. The most important thing, when I was young, my mama didn't love me the way they love my brother or my sister, so never mind. Ya itu banyak orang pikir, ya itu karena dia kurang dikasih waktu mereka masih kecil, ya itu tunggu aja nanti satu hari. And then you thought it is okay because the way you treat your children, you thought never mind. Dan saudara berpikir ya itu, nggak ada salahnya cara saudara juga memperlakukan anak-anak saudara. Because you thought that the first child, the second child is enough of love. So now the third child is given most of the attention. And the first two child feel, how come I'm neglected? Yaitu itu apa masalah dengan keluarga. Yaitu umpamanya anak pertama saudara mengasihi anak kedua. Tapi anak ketiga lahir, semua atensi kepada anak ketiga. Yaitu itu yang membuat anak pertama, anak kedua itu merasa, yaitu saya tersisihkan. Then you say to your children, oh no, we love you so much. No, we love. But what they are seeing and feeling is different from what you are saying. Meskipun orang tua yang mengatakan, enggak kok mama papa mengasihi sama besarnya atau sangat mengasihimu. Tapi apa yang mereka lihat saban hari, apa yang mereka rasakan saban hari dari perbuatan orang tuanya itu adalah dua hal yang berbeda. You cannot measure the past love when they were first born and then measure it today with the new one. Karena kita tidak bisa menakar yaitu dulu kasih kita kepada mereka waktu mereka baru lahir dibandingkan dengan kasih mereka pada saat ini. The new one born, you got to share equally still. Meskipun yang ketiga itu lahir dalam keluarga saudara, saudara tetap hari ini harus membagikan kasih yang sama kepada tiga anak saudara. Because you are creating a turmoil for the future. Karena jika kita tidak melakukan dengan adil, itu yang kita ciptakan suatu perselisihan di antara mereka untuk masa depan mereka. So many of you in this room tell me that you have been loved less than your brother or your sister. Your mother don't share that love to you because of this problem. Dan saya tahu berapa banyak orang di sini berbicara kepada kita yaitu, orang tua saya kurang mengasihi saya, orang tua saya kurang perhatikan kepada saya. Kalau saudara lihat masa dulu saudara, ini adalah masalah yang terjadi dalam keluarga saudara. And some of you have to look after your brothers and sisters, and you felt that. And then you felt that, how come I have that burden? And they are always being loved, everything for them. And that is begin to develop, to bring destruction. Dan itu juga masalahnya, yaitu jika kita kasih tanggung jawab itu kepada anak yang selalu paling tua untuk menjaga adik-adiknya. Dan itu yang membuat mereka pikir, kenapa saya yang mesti ngurusin adik-adik? Udah gitu, maksud kan bukan dia yang melahirkan, tapi dia sekarang yang mesti ngurusin adiknya. Dan dia juga udah diri itu dia lihat kenapa atensi daripada orang tuanya sama adiknya. Dan itu sebetulnya menimbulkan pertumbuhan kehancuran di dalam anak tersebut, anak yang paling tua itu. And they don't understand. Tapi kalau mereka masih kecil, mereka tidak mengerti semuanya ini. But when the time of inheritance, that's where. Tetapi pada saat itu semua terpendam. Sampai waktu orang tuanya meninggal, waktu bagian harta warisan udah nggak ada orang tuanya lagi. Bomnya baru meledak di situ. Problems again. Even they fight, even they go to courts, even they don't care who their flesh and blood is anymore. Dan banyak itu terjadi, yaitu banyak orang gara-gara warisan sampai ke pengadilan, mereka nggak peduli lagi, itu satu darah, satu daging, udah nggak peduli lagi dah. That's a sad thing, huh? Dan itu terjadi banyak saudara, dan itu But you hal yang can menyedihkan. change all those things. Tapi bagi saudara yang mendengar firman ini, saudara bisa merubah itu semuanya. What did Joseph do? Apa yang Yusuf lakukan? Instead of letting the devil win, he turned around, let the Lord use him as an instrument to forgive and bring restoration to Israel. Yaitu daripada yaitu iblis menghancurkan atau memakai dia mengizinkan dia dipakai yaitu sebagai alat daripada Tuhan sehingga dia bawa pemulihan untuk keluarganya maupun seluruh bangsa Israel. You can be the one that help to change the family. Artinya saudara juga bisa yaitu menjadi seseorang yang membawa perubahan dalam keluarga saudara. Why do you Kenapa? talk about your family? You destroy your own family. Why? Why not you become a blessing in your family? Why must you talk and why must you kill? Why don't you come and support and help and try to see the way they see so that God can use you as a vessel?
Yaitu kenapa kita bicara negatif mengenai keluarga kita sendiri. Kenapa kita tidak izinkan diri kita justru dipakai alatnya Tuhan. Melihat segala sesuatu dengan kacamatanya Tuhan melalui firman Tuhan. Dan kita bisa yaitu mengadakan pemulihan. You only separate your family and your children's children become enemy. Yaitu kalau orang tuanya berantem, satu keluarga itu, sebetulnya apa yang saudara lakukan, saudara yang membawa pemisahan antara anak saudara dengan anak daripada kakak saudara atau adik saudara, benar? And you as the child of God has the opportunity to turn those things around. Dan saudara sebagai anak Tuhan, tahu kebenaran Tuhan, memiliki kesempatan untuk dapat memutarbalikkan situasi yang saudara hadapi. And you can show the worship of Jesus by your lifestyle. Sekali lagi saudara bisa memperlihatkan yaitu penyembahan kepada Kristus dengan pola kehidupan saudara. Di mana ada keselisihan di situ, engkau harus bawakan satu pemulihan. Itu is a worship that is being acted out, the worship of Christ. For somebody to be restored, that is worship. Penyembahan yaitu di mana satu hal kepada Tuhan, tapi saudara juga harus bertindak. Tindakan saudara, sikap saudara itu suatu penyembahan sama Tuhan. Sometimes you have to lose to win. Kadangkala saudara harus mengalah untuk menjadi pemenang. You see, people don't understand what is worship. They think worship is only in the house. No. Banyak orang tidak mengerti apa itu penyembahan. Seringkali orang berpikir, oh penyembahan hanya dalam gereja. Tidak. The act of worship must come. Tetapi sikap, perbuatan dari waktu kita menyembah Tuhan, itu harus lihat daripada kehidupan kita sehari-hari. Romans says, be a living sacrifice. Yaitu That's menjadi, the worship that Jesus is talking about. yaitu menjadi persembahan yang hidup. When I have been touched in worship in the house of God, I must now become a living sacrifice when I walk out of this door. Yaitu waktu saya menyembah Tuhan di dalam rumah Tuhan, di luar pun saya harus menjadi persembahan yang hidup, kehidupan saya. I may not be perfect, Saya tahu saya tidak sempurna, but I must act out what God has touched in me. tetapi saya harus bertindak dengan apa yang Tuhan jamah saya. So that there cannot be mistreatment, there cannot be misunderstanding, so that I must bring restoration in my household. Sehingga tidak ada salah pengertian, tidak ada perbuatan yang salah, tindakan yang salah di dalam rumah tangga saya. Now your brother and sister say, oh, welcome, you a Christian, you like that, like that, like that. Why don't you say, what is the problem? Yaitu meskipun keluargamu mengatakan, kenapa ya kamu orang Kristen begini, begitu, dan seterusnya. Kenapa saudara tidak merendahkan hati dan mengatakan apa masalahnya? And if they tell you the problem, then you work it out. Dan waktu dia menyatakan masalahnya, kita lihat cari jalan keluarnya. The devil always want to find fault. Let the devil no room to find fault. Yaitu saya tahu iblis selalu mencari kesalahan, tapi biarlah kita tidak membuka celah untuk membuat kesalahan tersebut. Kenapa itu kita harus memiliki pikiran Kristus? Amin. So there is no misunderstanding. Okay, now next point. Can I give you a bit more? Misunderstanding can result in loss. Salah pengertian itu bisa menghasilkan loss, itu bisa rugi atau juga jiwa yang hilang. Okay, now the scripture says here in John 6:53. Ayatnya di dalam berdasarkan Yohanes 6 ayat 53. Here we see what happened to what Jesus said and how he had lost. Ini kita lihat apa yang Yesus katakan dan bagaimana dia bisa hilang. Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Yaitu ayat 53 kita baca. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Wow, and people don't understand what he's talking about here. Huh? Dan orang tidak mengerti apa yang dikatakan. Let's look at one more scripture. John 6:66. Dan ayat yang ke-66. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. They cannot see what he meant. Saudara lihat, murid-murid ini tidak dapat melihat apa yang Yesus katakan sebelumnya. They don't understand. Mereka tidak mengerti. But they never seek to understand. Tetapi mereka tidak juga mencari, mengusahakan untuk tahu apa yang mereka tidak mengerti.
Jangan selalu mengharapkan orang datang untuk kasih pengertian terus. Dan kamu ngambek di tempat kamu. Kamu kalau nggak ngerti, kamu yang datangin. Jangan langsung salah mengerti. Jangan langsung keluar dari jalur. Meninggalkan kayak gitu aja. Mengasumsikan, you assume, you presume. That's wrong. Membuat asumsi atau menganggap itu salah. They didn't understand what he was talking about. Karena mereka tidak mengerti apa yang dia bicarakan. And so because of that lack of knowledge, because of the misunderstanding, they don't understand what Jesus said. They walked away, they were lost. Karena salah pengertian tersebut yang membuat mereka yaitu memutarbalikkan badan mereka. Akhirnya mereka sendiri yang rugi. Sad, huh? Itu menyedihkan. Some of you lose your family because of that. Dan banyak dari saudara yaitu akhirnya hilang keluargamu sendiri karena hal-hal seperti ini. Some of you lose relationship because of this Atau misunderstanding. hilang yaitu hubungan saudara dengan orang lain karena salah pengertian You seperti as a ini. Christian Tapi saudara sebagai orang Kristen should make every way to bring peace in that place so that they can come to see what you mean, what you understand. seharusnya itu berusaha dengan apapun juga sehingga mereka bisa mengerti. Now next point, misunderstanding can lead to persecution. Salah pengertian bisa membawa penganiayaan. Okay, in the book of Acts, chapter 14, verse 19. Kisah Para Rasul 14 ayat 19. The Bible says here, and then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. They stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. Yaitu ayat 19 satu suara. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium. Dan mereka memujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Today many stones are words that being thrown at us. Yaitu banyak pada zaman ini banyak batu yaitu kata-kata yang dilemparkan pada kita. They talk behind you, they smear you. These are stones that throwing at you, trying to kill your faith. Yaitu mereka bicara di belakang saudara, mereka mencoba menjatuhkan saudara. Itu yang dikatakan sebagai batu-batu yang menjatuhkan imanmu. Yes, physical persecution sometimes comes along the way also. Dan For your kadang-kadang faith in Christ. penganiayaan secara jasmani juga datang ke dalam kehidupan saudara karena iman saudara di dalam Kristus. You know, if you stand faithful, this physical and this spiritual, emotional persecution comes to you also. Dan juga jika saudara berdiri teguh secara emosi, secara mental juga itu datang penganiayaan itu kepada saudara. And they thought you are dead, they drag you away, talk about you, but you know you stand strong. Paul the apostle was faithful to the very end. Dan di sini dikatakan mereka juga bisa berpikir saudara itu telah mati, tapi saudara berdiri teguh sampai pada kesudahannya. You must be like a dead man. Don't fight back. Artinya juga saudara harus sama seperti seorang mati, jangan balas kembali. Not easy, yeah? Saya tahu itu tidak mudah. Not easy. Only if the Lord is with you. Hanya waktu Tuhan bersamamu. Persecution must come for the sake of the gospel. Penganiayaan itu harus datang karena Injil. And you are the living epistles of the gospel. Dan saudara adalah Injil yang hidup. Because you call yourself Christian. Karena saudara panggil diri saudara sebagai orang Kristen. Means you're saying, I am the living epistle. Artinya saudara mengatakan saya adalah Injil yang hidup. And by your walk, you show whether Christ is worthy or not worthy. Dan dengan kehidupanmu sehari-hari, apakah Yesus layak atau tidak layak? By your walk, Dengan the world perjalanan judge kehidupanmu, Jesus. yaitu di mana dunia menghakimi atau menilai Yesus itu siapa. By your attitude, Dengan it sikap judges hatimu, Jesus. yaitu orang itu menilai siapa itu Yesus. That is why I'm trying to tell you, Dari sebab itu selalu make a saya, man. yaitu saya selalu mengatakan berulang-ulang kali, yaitu benarkan. Let your families be restored. Dan biarlah keluargamu dipulihkan. Let your friendship be restored. Dan persahabatanmu dipulihkan. One last one. Yang terakhir, Misunderstanding can lead to false doctrine. salah pengertian bisa membawa saudara masuk ke doktrin yang salah.
2 Peter chapter 3 verse 16 please. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 16, Paul talks about the same things in all his letters, but part of what he says is hard to understand. Some ignorant and unsteady people even destroy themselves by twisting what he said. They do the same thing with other scriptures too. ayat 16, satu suara. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang suka difahami, sehingga orang-orang tidak memahaminya, dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. You see, amazing, huh? Itu yang luar biasa. So many Christians today, they like to take what they want and twist and turn around and cause misunderstanding. Yaitu banyak orang Kristen pada zaman ini mereka menerima atau mengambil apa yang mereka inginkan, tetapi yaitu memutarbalikkan, menambah gini dan gitu di dalam hal-hal yang lain dan menyebabkan yaitu salah pengertian satu dengan yang lain. And the Lord add on even to other scriptures too. Miss Paul did not speak about other thing, but the other scriptures also people like to turn around and twist also. Dan ini dikatakan yaitu sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lainnya. Artinya di dalam Injil-Injil yang lain atau firman-firman yang lainnya. They don't receive, they turn around the words. Yaitu mereka nggak suka, mereka nggak terima, dan apa yang mereka suka mereka terima dan memutarbalikan kebenaran tersebut. Contoh satu sebelum saya tutup, waktu itu saya ajar mengenai gembala, domba, kambing, serigala, anjing. Semua tertulis dalam Alkitab. Dan saya kasih bukti satu demi satu dan pengajaran saya kasih lihat wayunya dari maksudnya Tuhan dari situ semua. Sesudah saya habis khotbah itu, langsung salah satu jemaat pulang, dia panggil telepon temannya di gereja gak datang atau apa. Dia telepon dia, Dr. Paul panggil kamu anjing. So dia ambil firman dan putar balik dan itu menjadi heresy. Ajaran sesat. That's why it's become false doctrine. Dari sebab itu dikatakan juga pengajaran yang salah. You don't understand, don't take and twist. Kalau saudara nggak mengerti, jangan ambil sembarangan, memutarbalikan sembarangan. If the man of God speak A, your mind down there catch B, make sure you check, don't decide. Yaitu It jika must be A also. Yaitu jika hamba Tuhan menyatakan dari firman itu adalah A, terus begitu saudara pengertian saudara B, jangan yaitu saudara ambil begitu aja. Tapi saudara juga harus periksa pengertian saudara dan seharusnya A, sama dengan firman Tuhan yang disampaikan. According to the context, not outside the context. Itu sekali lagi, mengartikan firman juga harusnya di dalam konteks itu, menurut konteks itu sendiri. Tuhan katakan sama saya lain kayak gini-gini. Aku gak pusing itu Tuhan katakan, benar Tuhan katakan sama lo gitu. Saya lihat hidupan kamu gitu tuh. Bisa ikut sama saya gak? Memang Tuhan bisa bicara sama kamu, saya percaya. Tapi Tuhan tidak bertantangan dengan firman. Ingat itu. Dan Tuhan bukan bodoh untuk kasih kamu tahu, tidak mau kasih tahu pendetanya, dia lucu. Masa Tuhan kasih tahu anaknya, tidak mau kasih tahu orang tuanya? Saudara pikir dong. Sebab itu kita harus hati-hati. Ini problem zaman ini juga ya. Ini masa yang saya ajar itu false doctrine, ini cuma hari ini banyak kayak gitu. Jemaat-jemaat menjalankan seperti dia mau sendiri aja. Tidak tahu firman Tuhan dengan jelas. Masuk dalam wayu aja. Itu salah loh saudaraku. Tuhan tidak bertantangan dalam firman dia. Wahyu itu bisa salah. Firman tidak salah. Bisa ikut saya? So itu saya harus tekankan ini. Saya percaya dalam wahyu semua. Tapi wahyu itu juga harus konteks sama-sama dong. Gak bisa Tuhan bicara sama kamu satu, bicara sama gereja ini lain. So jangan ditipuin sama orang-orang. Penginjil lah, hamba Tuhan lah. Lihat hidup dulu lah nomor satu. Nomor dua, pegang firman ya. Nomor tiga, nyata gak itu kejadian semua? Berapa persen terjadi itu? Jangan bikin bikin exciting aja. Jangan. Yang nyata itu firman. Aku aja bisa salah. So itu aku bilang firman. Tidak ada yang lain. Firman. Jaga dirimu baik-baik dengan firman. Lindungi dirimu dengan firman.
dan memelihara hidupmu dengan firman. Bersekutu sama Yesus, pasti engkau berhasil. Dengan hidupan seperti itu demikian, saudara menjadi saksi yang luar biasa. Dan jangan berhenti berbuat yang benar. Nasihatin yang baik. Kalau salah, diluruskan kembali. Jangan engkau ikut-ikut, akhirnya kamu juga ikut salah. Bergaul dengan orang-orang yang lebih besar imanmu. Jangan duduk sama orang-orang yang selalu ngomong sampah melulu. Tapi melayani orang-orang yang bicara banyak sampah supaya bertobat. Tapi bergaul dengan orang-orang yang punya iman lebih besar daripada kamu. Bisa lihat gambarannya. Makan yang segar, turun melayani. Layani untuk luruskan supaya engkau bisa berhasil. Dan seorang yang setia dalam rumah tangga itu. Dan membawa keluarga dia duduk dan saat teduh ya. Saat teduh. Di rumah tangga itu duduk sama-sama, bicara firman, baca firman, doa sama-sama. Itu mesbah Tuhan dibangun di situ. Sesudah itu terjadi, jangan engkau punya sikap berubah daripada itu. Tetap gitu. Supaya di luar engkau bisa tetap gitu. Itulah rumah tangga yang luar biasa. Haleluya. God loves you. Tuhan mengasihimu.